Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Kakak, namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Intan Ajeng Putri Purba, Kak. Oh iya ya, Kak. Kakak asalnya dari mana, Kak? Saya asal dari Damak Maliho, Kak. Damak Maliho itu di daerah mana ya, Kak ya? Tepatnya di Kecamatan Bangun Purba. Oh iya ya, Kak. Oh iya, Kak. Kalau boleh tahu nama panggilan kakak siapa? Panggil aja Intan, Kak. Oke, baik, Kak. Saya panggil Intan dan kakak boleh panggil saya Indah aja ya. Kabar kakak gimana, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, kabar baik ya, Kak ya. Oh iya, Kak. Saya mau melakukan konseling individual nih sama Intan ya. Ya, guna untuk membantu mengurangi rasa ketakutan berlebihan saat terjadi gempa kepada Intan. Apakah Intan bersedia saya melakukan konseling individual kepada Intan? Iya, boleh sekali Indah, saya bersedia. Oke. Oh iya, bolehkah Intan menceritakan kronologi masalah ketakutan berlebihan yang ada pada diri Intan? Boleh. Jadi, saya mengalami masalah ketakutan ini ketika gempa terjadi tepatnya tinggal saya sekitar 2 tahun yang lalu. Terjadi gempa di rumah saya meskipun goncangannya tidak terlalu kuat, namun jantung saya tiba-tiba tidak stabil dan saya mulai merasa ketakutan berkepanjangan sampai sekarang ketika angin kencang dan membuat rumah saya yang tempati ini agak goyang sedikit, saya malah merasa ketakutan kembali dan mengira bahwa itu adalah gempa. Jadi Intan merasa ketakutan dikarenakan gempa yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu ya, Intan ya. Tapi selain gempa itu, apakah ada faktor lain lagi yang menyebabkan Intan memiliki masalah ketakutan yang berlebihan pada diri Intan? Saya hanya trauma akan gempa, Indah. Tidak ada hal yang lain membuat saya ketakutan mendalam selain gempa ini. Oh iya ya, Intan. Tapi sejauh ini apakah ada dampak yang Intan alami setelah gempa itu terjadi? Bagaimana Intan? Yang pastinya saya ketakutan dan saya merasa ketika angin kencang saja datang, saya merasa bahwa itu adalah gempa. Saya jadi gampang sekali menyamakan kejadian 2 tahun yang lalu. Sudah berlalu dengan kejadian sekarang, hanya karena rasa takut yang saya alami. Jadi selain itu, pada saat belajar, konsentrasi, saya tiba-tiba langsung terganggu jika pembahasan materinya saat ini adalah gempa. Oh, sungguh sangat memprihatinkan ya Intan ya. Ternyata dampaknya bisa ke aspek belajar Intan juga ya. Tapi tenang saja Intan. Inilah gunanya kita melakukan konseling individual. Karena apa? Karena di sini kita akan saya akan membantu Intan, Indah akan membantu Intan. Apa sih upaya yang bisa Intan lakukan untuk mengatasi masalah ketakutan berlebihan pada diri Intan saat terjadi gempa? Namun sejauh itu, saya ingin bertanya lagi nih kepada Intan. Sejauh ini apakah sudah ada upaya yang Intan lakukan nih untuk meminimalisir masalah ketakutan yang dialami oleh Intan? Sudah, Indah. Saya kadang mengambil sikap waktu tenang untuk merelaksasikan pikiran saya. Saya kadang menggunakan musik agar menenangkan pikiran saya. Tapi itu hanya berlangsung sebentar saja. Selang beberapa waktu, saya mulai merasa takut kembali. Oh, berarti sudah cukup banyak ya Intan ya. Intan lakukan sesuatu untuk meminimalisir masalah Intan ini. Tapi tenang saja Intan, banyak yang akan kita bahas nantinya, upaya-upaya apa yang dapat Intan lakukan untuk meminimalisir rasa ketakutan yang Intan alami. Nah, Intan mau tahu nih. Iya, Indah. Oke, nah jadi Intan, yang pertama sekali, upaya yang bisa Intan lakukan untuk meminimalisir rasa ketakutan Intan, yang pertama itu Intan harus bisa menunjukkan rasa percaya diri Intan. Nah, kita bisa melihat atau Intan coba menenangkan pikiran Intan dulu, dan Intan juga bisa melihat orang tua Intan. Misalnya, kalau mereka gak merasa takut, kalau mereka bisa percaya diri, kenapa Intan tidak gitu. Jadi jadikan orang tua atau saudara Intan itu sebagai cerminan, dan bisa jadi itu akan membuat Intan lebih percaya diri lagi saat misalnya
itu tidak akan bisa membuat Intan lagi takut saat ada terjadi gempa susulan. Lalu yang kedua, untuk menenangkan pikiran Intan juga, kalau misalnya Intan mengalami masalah ketakutan itu, Intan bisa memegang tangan saudara Intan atau ibu atau bapak, ataupun memeluk mereka, karena hal itu akan bisa memberikan sebuah kehangatan kepada Intan, dan hal itu bisa menenangkan diri Intan dan mulai menghilangkan momen-momen menegangkan itu pada diri Intan. Nah, itu yang kedua Intan. Kalau yang ketiga, Intan bisa menceritakan rasa ketakutan Intan. Misalnya begini, kalau kita punya masalah jangan dipendam sendiri Intan. Intan bisa menceritakan ketakutan Intan kepada orang lain. Nah, misalnya kepada keluarga, sahabat terdekat, atau bahkan teman yang sudah lengket kali, Intan juga bisa menceritakannya kepada mereka. Hal itu akan bisa membantu Intan untuk memberikan, orang itu akan memberikan solusi kepada Intan. Nah, Intan bisa melakukannya juga. Lalu yang keempat, Intan juga bisa mengalihkan pikiran Intan. Misalnya, kalau Intan misalnya mulai mengalami ketakutan lagi, Intan bisa menonton video, misalnya video-video hiburan yang bisa membuang pikiran-pikiran negatif Intan. Kalau tidak, Intan juga bisa melakukan sesuatu yang yang Intan sukai, misalnya menggambar, misalnya Intan suka bernyanyi, Intan bisa bernyanyi. Itulah yang bisa Intan lakukan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang rasa takut tadi. Nah, misalnya Intan bisa main musik, karena kan musik kan, apalagi musiknya yang menyenangkan, yang Intan sukai, itu bisa mengurangi rasa ketakutan berlebihan pada diri Intan. Nah, mungkin itu upaya yang mungkin Indah berikan kepada Intan. Saya mau tanya nih kepada Intan, dari banyaknya upaya yang sudah saya berikan kepada Intan, alternatif mana sih yang akan Intan pilih yang untuk Intan lakukan nantinya? Mungkin saya melakukan semua alternatif yang Indah berikan, karena saya yakin semua alternatif tersebut akan sangat membantu saya untuk mengurangi rasa takut berlebihan saat terjadi gempa. Iya, benar sekali ya Intan. Mudah-mudahan Intan bisa melakukan semua alternatifnya, dan pelan-pelan Intan mengupayakan satu persatu upaya yang sudah saya berikan tadi kepada Intan. Nah Intan, kita kapan lagi nih melakukan pertemuan seperti ini? Mungkin di hari yang sama, jam yang berbeda, Indah. Oke, baik Intan. Sejauh ini sudah cukup bagus ya Intannya. Meskipun Intan mengalami masalah ketakutan berlebihan, tapi Intan masih bisa dengan semangat melakukan kegiatannya. Sejauh ini Intan sudah hebat dan sangat bagus dalam menjalani hari-hari Intan, meskipun punya masalah problema yang ketakutan yang berkepanjangan ini. Dan mudah-mudahan nantinya Intan juga bisa melakukan semua upaya satu persatu, perlahan-perlahan saja, tetapi manfaatnya besar untuk Intan, yaitu untuk menghilangkan masalah ketakutan berlebihan pada diri Intan. Nah, saya juga mau tanya lagi nih kepada Intan, apa sih yang Intan pikirkan setelah kita membahas topik ini? Yang saya pikirkan ternyata ada banyak upaya yang bisa membantu saya mengatasi ketakutan yang saya punya. Iya, benar sekali Intan. Ini sebuah kegiatan yang bermanfaat, di mana ini akan membantu Intan mengatasi masalah yang dihadapi oleh Intan sendiri. Nah, bagaimana sih perasaan Intan setelah kita membahas topik ini? Saya merasa lega dan senang, karena Indah bisa membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya alami. Iya, bagus ya Intan ya. Saya juga merasa senang bisa membantu Intan dalam mengurangi masalah ketakutan berlebihan saat gempa terjadi kepada Intan dan juga keluarganya. Jadi, bagaimana sih atau apa sih sikap yang akan Intan terapkan ketika kita sudah membahas topik ini? Sikap apa sih yang akan muncul? Sikap saya ke depannya adalah saya akan memberikan atau mulai memberikan diri dalam menceritakan masalah saya kepada orang lain, agar saya tidak memendam lagi masalah saya ini. Karena jika saya memendam masalah ini, saya bukan
Bukan mendatangkan solusi, melainkan saya akan stres. Benar sekali. Memendam-mendam sendiri seperti yang saya katakan tadi, ya yang datang bukan solusi, tapi kita makin stres, kita makin depresi memikirkannya. Itu makanya saling berbagi ke teman-teman atau ke sahabat terdekat Intan. Nah, jadi Intan, apa sih tindakan Intan selanjutnya setelah kita sudah topik ini? Tindakan saya selanjutnya adalah mengupayakan segala solusi yang Indah berikan kepada saya, agar saya bisa menghilangi rasa takut berlebihan yang saya alami ini. Ya, benar ya Intan ya. Jadi mudah-mudahan nantinya Intan bisa mengupayakan atau melakukan kalau upaya-upaya yang sudah saya berikan tadi kepada Intan. Dan saya mau tanya lagi nih Intan, tanggung jawab apa sih yang Intan emban setelah kita membahas topik ini? Saya harus terbuka kepada orang tua saya terlebih dahulu, agar saya dan keluarga saya bisa berbagi solusi atas apa yang saya alami. Selain itu, saya akan bertanggung jawab akan setiap tugas-tugas sekolah saya, agar saya tidak memfokuskan diri lagi dalam memikirkan masalah saya. Wah, sangat bagus ya Intan ya. Tanggung jawab yang sangat positif, dan mudah-mudahan ada peningkatan yang positif lagi kepada diri Intan dan Intan bisa menghilangkan masalah yang dialami oleh Intan. Nah, jadi saya mau berterima kasih banyak kepada Intan yang sudah bersedia dan meluangkan waktu Intan kepada saya sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat yang besar khususnya kepada Intan, dan bisa Intan menghilangkan rasa ketakutan yang berlebihan saat terjadi gempa pada dan keluarganya. Sekali lagi terima kasih ya Intan. Sama-sama Indah. Oke Intan, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini bermanfaat dan juga diberkahi oleh Tuhan. Kita berdoa ya Intan, tapi sebelumnya saya akan memimpin doa menurut agama Kristen dan kepada Intan boleh menyesuaikan. Oke Intan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini. Kami sangat bersyukur ketika Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan konseling individual ini guna untuk meminimalisir rasa ketakutan berlebihan saat terjadi gempa kepada diri Intan. Biarlah kiranya kegiatan ini memberikan manfaat yang besar khususnya kepada Intan dan bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan kiranya Engkau berikan kami berkat yang berkelimpahan agar kami boleh melanjutkan segala aktivitas-aktivitas kami ke depannya. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke Intan, sekali lagi terima kasih kepada Intan yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memang bersedia untuk saya lakukan konseling individual. Sekali lagi terima kasih ya Intan. Selamat siang. Ya, sama-sama Indah. Selamat siang juga.